Halo guys, kali akan coba untuk mereview Samsung Galaxy A05s menggunakan Snapdragon 680, tapi akan review kelebihan dan kekurangan dari HP ini ya, smartphone Android ini guys. Aku sudah membeli HP ini atau smartphone ini sudah sejak April kemarin ya, berarti ini sudah 4 bulan lamanya, ini Agustus BTW. Jadi di sini aku akan coba untuk apakah ini benar worth it untuk kalian beli, karena kalau kalian beli yang versi secondnya ya, itu bisa sampai 1 jutaan. Nah, karena di sini aku harganya cuma 1.100.000 karena memang di sini ada hal-hal yang menjadi kekurangannya, yaitu ada kayak terkelupas gitu ya, ini bagian pojoknya itu terkelupas dan kameranya juga agak terkelupas sedikit, tuh mungkin karena jatuh, aku juga tahu. Tapi di sini yang pasti harganya lebih murah daripada harga yang second yang lain, jadi wajar aja. Dan juga ini agak sulit untuk membuka micro SD, tapi menurutku ini udah sangat worth it karena harganya juga murah dan kita bisa mendapatkan Snapdragon 680 ya. Nah, untuk aku akan membahas mengenai, karena aku di sini sudah memakai ini selama 4 bulan, memakai sosmed, memakai untuk YouTuber ya. Semuanya aku pakai di HP ini, smartphone ini aku bawa juga di luar juga. Kekurangan yang pertama yaitu dari suaranya ya. Menurutku suara dari Samsung A05s itu hanya biasa-biasa aja dan kita tidak bisa menambahkan volume ya ketika kita bermain game. Maksudnya apa bang gitu? Kan di sini aku punya aplikasi bernama Volume Bass Boost Booster di sini ya, volume booster. Ini untuk menambahkan volume di HP kita. Misalnya di sini kita nambahkan sekitar 17%, itu bisa semakin kencang volume kita meskipun kita hanya menambahkan sedikit aja volume yang kita gunakan di sini, itu bisa lebih kencang suaranya. Ketika kita bermain game itu tidak berfungsi sama sekali. Mungkin karena memang smartphone ini didesain seperti itu ya, Samsung. Tapi kalau dibandingkan Samsungku yang A15 ini ya, yang A15 ini bisa dipakai. Anehnya itu aku masih belum tahu itu alasannya apa, tapi yang pasti di situ bikin HP-nya kurang terasa menggelegar ketika aku bermain gaming ya. Aku tidak bisa mendengar suara langkah kaki dengan keras kalau nggak pakai headset atau pakai earphone gitu ya, susah. Tapi untungnya di HP ini tadi sini juga bahas kelebihan dan kekurangan juga. Pokoknya di sini ada yang namanya earphone ya. Jadi aku nggak terlalu memusingkan dengan itu karena di sini ada earphone juga, jadi kita bisa memakai jack audio juga di sini. Itu adalah salah satu keunggulan dari HP yang murah ya, smartphone yang murah itu sekarang masih ada jack audio. Tapi kalau sudah smartphone yang mahal-mahal itu nggak ada jack audionya gitu. Nah, ini untuk sosial media HP ini itu menurutku sudah lumayan bagus, tapi sayangnya kalau ketika kita itu membuka video yang memiliki resolusi yang tinggi, misalnya 2K atau 4K, itu nge-lag banget ya. Di Instagram biasanya kayak gitu. Soalnya Instagram sekarang gak tahu apakah mereka bisa mengupload video di atas Full HD. Mungkin bisa sih, karena di sini aku lihat kok nge-lag. Kemungkinan besar itu video di atas Full HD ya, atau 1920 di atas itu. Jadi 2K atau 4K itu. Jadi kalau dibuat sosial media masih bagus, tapi untuk dibuat nonton reels, nonton video TikTok itu agak sedikit nge-lag ya. Jadi hati-hati juga. Mungkin karena RAM-nya ini guys ya, RAM-nya cuma 6GB ya. Kalau di Samsung A05s itu mungkin kurangnya itu dari RAM-nya atau mungkin dari Snapdragon 680 itu yang masih kuno ya. Jadi ini hanya rebranding aja dari Snapdragon yang zaman dulu ya. Jadi ini sudah kuno sekali, agak sulit kalau memutar video yang 4K atau 2K. Jadi kalian harus hati juga gitu. Nah, untuk kameranya tuh juga udah lumayan bagus. Untuk foto-foto sih oke lah untuk HP 1 juta ya. Tapi untuk video ya, ini menurutku sangat tidak bagus, kurang stabil. Apalagi kalau kita buat video malam hari ya, buat video yang penerangannya itu sedikit, itu agak ada warna cat gitu loh, warna cat dari ala-ala Samsung gitu ya. Itu menurutku jelek banget dan itu bikin jadi kekurangan dari HP ini smartphone. Kalau kalian cari HP smartphone yang murah, kamera videonya itu ini jelek ya. Tapi kalau kamera foto itu lumayan ya, untuk kamera malamnya juga lumayan juga. Tapi masih ya, untuk 1 juta smartphone 1 jutaan itu udah lumayan sih. Kalau kamera biasa, kalau videonya jelek. Dan ini juga salah satu HP Samsung, smartphone Android Samsung yang dianaktirikan sih menurutku. Entahlah kalau smartphone Samsung yang lain ya, aku nggak tahu juga. Tapi yang pasti di sini aku tahunya tuh ini yang dianaktirikan. Kenapa? Karena
beda banget dengan Samsung A15 ku ini ya. Samsung A15 itu ada banyak sekali fitur-fitur yang mendukung gaming ya, atau mendukung gaming ya, kita main game gitu. Ada game booster, ada kita bisa melihat FPS kayak gitu. Di smartphone ini saya tidak bisa kita lihat FPS game, dan gak ada yang namanya game booster. Jadi ini sayang sekali. Kalau buat gaming mungkin lebih bagus kalian beli HP Samsung yang di atas 2 jutaan ya. Soalnya HP ku ini yang Samsung A15 itu harganya 2 jutaan ke atas. Jadi Samsung yang 1 juta itu kayak dianaktirikan gitu sama Samsung ya. Tapi meskipun dianaktirikan, Samsung tetaplah Samsung ya. Karena apa? Karena di sini kita bisa dapat updatean sampai Android 15 juga. Entahlah apakah kita dapat Android 16, aku nggak tahu. Tapi mungkin yang terakhir Android 16, aku juga tahu juga. Kalau Samsung A05s sampai Android 15 sekarang ya, masih ada updateannya itu daripada smartphone Android yang lain. Mungkin nggak ada updateannya lagi, aku juga tahu. Tapi yang pasti di sini mungkin nanti bisa sampai Android 16. Ini bagusnya dari Samsung ya. Jadi security-nya atau updateannya itu masih ada. Nah kalau soal gaming ya, di HP smartphone Android ini yang Samsung A05s itu kalau untuk gaming masih oke lah. Untuk Mobile Legends yang bisa melihat videoku juga itu aku sudah bermain dan itu lancar sih menurutku. Karena aku di sini juga sering ranked pakai smartphone ini, jadi menurutku udah lancar untuk main Mobile Legends ya. Kalau dibandingkan dengan smartphone ku dulu yang Helio G85 itu agak nge-lag dikit ya. Jadi menurutku ini sangat bagus untuk aku beli dan aku jual yang HP ku Xiaomi ku dulu itu. Tapi ini masih kurang karena memang RAM-nya mungkin ya. RAM-nya itu kurang, jadi mungkin kalau dimainkan lama-lama itu agak nge-lag dikit sih. Mulai muncul lag-nya, mulai muncul panasnya itu. Nah untuk panas, memang panas smartphone ini termasuk panas ya. Karena memang dari bahan plastik dan pendinginnya itu jelek. Smartphone Samsung ini sangat dianaktirikan kalau dibandingkan Samsung A15 ku ini. Kamu misal videoku juga itu, Samsung A15 dengan Samsung A05s itu suhunya jauh banget ya. Kalau dibandingkan ini jauh banget, jauh sekali. Jadi kalau kalian pengen cari smartphone yang nggak panas ya, ini bukan termasuk dari smartphone yang kalian cari. Jadi kalian harus cari yang Samsung 2 jutaan kayak Samsung A15 ku ini, 2 jutaan ke atas lah. Untuk Genshin Impact ya, itu kalian bisa Genshin Impact oke. Tapi itu hanya lowest dan ya nggak sampai 30 sih. 30 fps jarang-jarang juga. Mungkin ya nanti kalau sudah panas banget itu bakalan nge-lag juga di bawah 30 fps. Nah untuk masalah yang lainnya juga ini termasuk ini yang paling aku benci juga sebagai seorang content creator, yaitu pas record ya. Ketika aku merecord gaming ya, merecord game yang berat-berat ya, itu nggak bisa. Dan suaranya itu kayak keduluan gitu daripada gamenya. Suaranya itu keduluan. Kalau aku kasih ke editanku di Premiere itu rusak lah, videonya itu jelek gitu. Jadi menurutku ini kalau kalian record langsung dari smartphone Android ini jelek untuk record game ya. Tapi kalau untuk record yang lain masih bisa lah. Record kayak Facebook atau mungkin Instagram, kalian pengen record apa gitu bisa. Tapi kalau soal game itu susah, nggak bisa sih. Kalau dibandingkan Samsung A15 ku lagi itu jauh sih kalau dibandingkan ini. Nah itu aja sih yang menurutku masih harus dipertimbangkan untuk kalian kalau beli Samsung ini. Kalau kalian memang benar-benar pengen beli, silakan aja. Tapi itu kekurangannya gitu. Tapi menurutku ini sudah sangat bagus karena Samsung ya. Namanya juga Samsung. Samsung itu kan salah satu brand terkenal smartphone dan mereka juga kerjasama dengan Google. Jadi kalaupun ada suatu hal, misalnya nanti ada update terbaru, Samsung pastinya juga bakal ngikut Google juga ya. Ada update terbaru tentang Android 15 atau patch system, itu Samsung pasti ngikut. Itu bagusnya Samsung kayak gitu. Tapi saya di sini ya memang banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan juga. Layarnya juga menurutku masih oke, tapi ya untuk kalian yang matanya mungkin biasanya melihat OLED ya, ini menurutku sangat jelek kalau kalian biasanya melihat layar OLED ya. Tapi kalau kalian nggak pernah lihat OLED sih, menurutku ini bagus, lumayan bagus ya. Tapi kalau dibandingkan ya, aku lagi-lagi ngomongin pembandingan lagi guys. Ini menurutku sama Advan X1 itu jauh ya. Ini Advan X1 ku dengan Snapdragon ini yang Samsung A05s. Ini menurutku juga lumayan jauh sih. Tapi meskipun masih bagusan OLED ya, yang versi OLED itu A15 itu, menurutku yang Advan ini lebih bagus daripada Samsung A05s. Kalau kalian pengen Advan juga nggak apa-apa. Ini menurutku rekomendasiku nomor 2 ini ya.
Tapi karena memang Android 14 aja ya, ini masih menang guys. Ini soalnya Androidnya sudah Android 15 ya. Kalau Samsung nanti mungkin ada lagi update Android 16. Ini tahun 2025 ya. Soalnya Samsung A05s itu rilisnya tahun 2023 atau 24, 23 sih. Dan di sini kemungkinan ada update 3 tahun, jadi mungkin sampai Android 16 ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian tahu, silahkan komentar di bawah apa kekurangan dan kelebihan dari Samsung A05s. Aku di sini hanya jujur apa saja yang aku keluhkan di smartphone ini. Mungkin hanya 4 bulan saja itu belum cukup ya. Tapi yang pasti di sini aku hanya melakukan hal-hal yang biasa aku lakukan di smartphoneku, misalnya kayak set sosmed, terus buka Tokopedia, buka Shopee, kadang-kadang buka Reels Instagram gitu ya, kadang-kadang buka TikTok, kadang-kadang buka YouTube. Itu semua yang aku lakukan, hal-hal yang biasa, gaming gitu ya. Kalau soal emulator ya biasa aja guys ya. Katanya Snapdragon lebih bagus daripada MediaTek, itu bohong guys. Kalian bisa menonton baca videoku itu aku sudah konten juga bagaimana Snapdragon melawan Helio G19. Ini jauh ya guys. Oke, thank you very much and good night. Stop.